Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji, perkenalkan nama saya Devi Rosanita, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0621 082 5858. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 dengan materi ketentuan sholat. Semoga menjadikan barokah. Mari menyaksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Hari ini ada yang mau memimpin berdoa? Oh ya, Mas Selo, silakan Mas Selo. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Mas Selo. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri dulu anak-anak. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami bagimu negeri jiwa raga kami. Selesai, silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Devi akan mengabsen dulu siapa yang hari ini hadir mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam atau ada yang izin gitu ya. Yang pertama, Afiza hadir, Adrian, Aisyah, Alfia, okay. Amira, oh ya, Anggun, izin, ya, oh izin, Mbak Anggun izin, Ar-Rafiu, nggih hadir. Baby, Clara, nggih, Clara Erza, izin OSIS ya. Dendi, ya. Fahri, Felina, Gracia, ya. Jessica, ya. Kiandra, ya. Lintang, oke. Semuanya hadir, yang izin ada 4 orang. Oke. Sebelum kita membahas itu, Bu Devi punya satu pertanyaan, tolong dijawab. Kalian pernah nggak
sholat, kemudian kalian lupa dalam gerakan sholat? Ada yang pernah? Pernah. Salah satu boleh angkat tangan. Siapa yang pernah lupa gerakan sholat atau bacaan sholat? Ya, oke. Silakan Mbak. Mbak siapa? Iya. Ini aja. Saya pernah lupa gerakan sholat pas sholat maghrib. Sholat maghrib. Pas kemarin itu. Ya. Saya pas rokaat terakhir, saya lupa itu kalau rokaat terakhir, jadi saya tambahin lagi. Saya kira itu masih rokaat kedua. Dikiranya rokaat kedua, ternyata Rokaat terakhir. rokaat terakhir. Ya. Ada lagi tadi satu lagi ya? Oke, yang lupa dalam gerakan sholat atau bacaan sholat. Oke, deketin Mbak. Oke, coba gimana ceritanya Mbak? Rokaat terakhir, Bu. Sholat apa itu? Sholat minggu, Bu. Maghrib. Sholat maghrib. Rokaat terakhirnya lupa. Iya. Jadi hanya 2 rokaat. Ya, ini pengalaman teman-temannya. Ternyata kalian pernah melakukan lupa sholat gitu ya, lupa dalam bacaan sholat atau gerakan sholat, iya nak? Iya. Sebelum Bu Devi jawab, hari ini materi kita, tujuan pembelajarannya, materinya adalah ketentuan sholat. Materi ketiga, ketentuan sholat. Nanti akan terjawab pertanyaannya itu batal atau sah gitu ya, yang lupa tadi ya. Kita saksikan terlebih dahulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat. Pada bab 3 ini kita akan belajar tentang ketentuan sholat yang ada pada kelas 7 semester pertama. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu siswa mampu memahami konsep dasar sholat dan ketentuannya sesuai syariat Islam. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu siswa mampu memahami konsep dasar sholat dan ketentuannya sesuai syariat Islam. Berikut tentang sholat. Al-Ankabut ayat 45, yaitu dalam sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat suci dari haid dan nifas atau wanita. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat atau Ka'bah. Syarat sah sholat: suci dari hadas besar dan kecil, suci dari pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat. Rukun sholat ada 17, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagian makhluk, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk, yang keenam tumakninah, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan tumakninah, yang kesembilan sujud, yang ke-10 tumakninah, yang ke-11 duduk di antara
2 sujud, yang ke-12 tumakninah, yang ke-13 duduk tasyahud akhir, yang ke-14 membaca tasyahud akhir, yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ke-16 salam sambil menghadap kanan dan kiri, yang ke-17 yaitu takbir. Sholat dan zikir adalah ibadah utama. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan sholat. Ketentuan sholat itu insya Allah kalian sudah melaksanakan sholat wajib ya nak ya. Sudah. Ada yang masih meninggalkan sholat, mungkin terlewat sholat duhurnya atau subuhnya. Masih ada. Bu Devi doakan nanti kedepannya kalian sudah lengkap sholat fardunya gitu ya, nanti ditambah sholat sunnahnya. Tidak apa-apa karena ini juga masih belajar, tapi diusahakan karena kalian sudah balik, jadi tidak boleh meninggalkan sholat gitu ya nak. Tadi sudah dikasih pertanyaan sama Bu Devi, adakah yang terlupa gitu tadi ya gerakan? Ada yang menjawab. Bagaimana setelah kalian melihat tayangan ini tadi, apakah sholatnya batal atau sah kalau lupa tadi itu? Ada yang bisa menjawab? Itu tadi ada yang bisa menjawab itu tadi. Bagaimana jawabannya itu tadi? Sah, sholatnya sah. Karena orang lupa itu masih diperbolehkan, jadi tetap lanjut ya. Jadi tadi kan yang terlupa adalah rakaat kedua gitu ya, dianggapnya rakaat terakhir. Jadi maghrib harusnya 3 rakaat menjadi hanya 2 rakaat. Seharusnya ditambah sujud ya. Tapi karena ini babnya itu kalian insya Allah nanti bab 4 tentang sujud sahwi tilawah itu ya. Nanti ada penjelasan itu. Tetapi nanti bisa ditambah. Kalau belum insya Allah dianggap sah karena lupa, bukan disengaja. Paham anak-anak? Oke. Bu Devi harapkan setelah materi ini kalian paham betul tentang rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Bu Devi akan membentuk kelompok. Ada 5 kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu Devi akan berikan lembar kerja, kalian berdiskusi, kemudian kalian mengerjakan. Nanti harus ada yang presentasi ke depan. Selama temannya berpresentasi, kalian harus ada yang tanya jawab. Iya, mengerti anak-anak? Mengerti. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup? Sudah cukup. Sebelum kita membentuk kelompok, Bu Devi punya satu lagi tayangan yang bulan September kemarin, kurang lebih Oktober awal itu ya, September akhir, di Sidoarjo di kabupaten kita terjadi bencana. Di mana nak yang ada bencana ambruk itu ya? Di mana? Buduran, di Pondok Pesantren Al-Qazini. Itu nyambung dengan materi Bu Devi hari ini, yaitu tentang sholat. Kejadiannya itu kan waktu sholat ya nak, waktu sholat asar. Waktu sholat asar, anak-anak ini ya seusia kalian itu, ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya usianya itu, sedang melakukan sholat. Pada rakaat berapa itu runtuh. Nah ini ada satu tayangan, barangkali ada yang terlewat untuk melihat. Bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, seorang santri kecil terdengar menyeru ajakan sholat. Dialah Syalendra Haikal, 13 tahun, yang tetap teguh mendirikan sholat meski tubuhnya tertimpa beton bangunan yang ambruk. Haikal bahkan sempat mengajak teman-temannya menunaikan sholat isya berjamaah di bawah puing-puing. Namun saat subuh tiba, ia menyadari sahabat di sampingnya sudah tak bernyawa. Cerita itu ia sampaikan sendiri setelah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selama terjebak di bawah reruntuhan, Haikal merasakan haus luar biasa. Ia sempat melihat 2 botol air, tetapi menahan diri karena merasa air itu bukan miliknya. Bahkan petugas yang mengevakuasinya menyebut Haikal sebagai sosok yang beriman dan tabah. Ibunda Haikal, Dwi Ajeng, menuturkan bahwa putranya sempat bercerita tentang sosok anak kecil misterius yang memberinya minum sebelum akhirnya menghilang. Kisah itu membuat sang ibu terharu sekaligus merinding mengenang keajaiban yang dialami anaknya. Selain itu, terselip kisah pengorbanan seorang santri bernama Rafiq Catur Oktamulya, 17 tahun, yang meninggal dunia setelah berusaha menyelamatkan 2 temannya dari reruntuhan bangunan. Rafiq sempat dibawa ke rumah sakit seusai tertimpa bangunan, namun nyawanya tak tertolong.
Ada yang mau menjawab pertanyaan itu tadi? Ada yang muncul pertanyaan nggak di dalam video itu tadi? Sah nggak sholatnya? Kan di dalam reruntuhan. Sah. Siapa yang menjawab tadi? Minta bagaimana Mbak? Dideketin? Nggih. Sah, Sah. Sholatnya sah. Kenapa kok sah? karena itu berada di dalam reruntuhan kan, masih bisa sholat, jadi ya sah. Sah ya. Kalau nggak wudu nggak apa-apa. Apa? Nggak berwudu kan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kenapa nak? Dalam kondisi Kesusahan. terdesak itu tadi ya, kesusahan. Niatnya ya. Orang sholat itu ada yang ketika dalam kondisi sakit parah itu tayamum kalau nggak bisa berwudu. Kalau tidak bisa tayamum karena itu tadi sudah niatnya gitu ya. Niatnya sudah niat sholat itu tadi di dalam reruntuhan, insya Allah sah gitu ya. Ya gitu. Oke, ada yang menjawab lagi? Tidak sah Bu, itu hanya niatnya saja. Ada yang jawab gitu? Tidak, semuanya menjawab sah? Oh, semuanya menjawab sah. Sekarang kita silakan duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ditulis di depan itu namanya, nama kelompoknya jangan lupa. Ya, silakan dijawab pertanyaan yang ada di belakang. Ya, ayo silakan berdiskusi. Ada kekurangan? Oke, boleh. Silakan berpindah senyaman mungkin. Nama-namanya teman-temannya ditulis juga, nama panggilan atau nomor urutnya boleh. Untuk kelompok 1 dan 2 itu ada 3 problem, ada 3 masalah yang harus dijawab. Untuk kelompok 3 dan 4 ada 4 masalah. Kemudian untuk kelompok 5 itu menyebutkan hal-hal yang membatalkan sholat gitu ya. Ya, coba dibaca salah satu soalnya Mbak. Ya, boleh. Ahmad sengaja berbicara 2 kalimat di luar bacaan sholat karena ingin menjawab pertanyaan adiknya. Ya, sah atau tidak hukum sholatnya? Tidak sah. Alasannya kenapa? Karena saat sholat tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ketika sholat tidak diperbolehkan Untuk berbicara. Ya. Ditulis saja. Sah atau batal? Batal berarti ya. Tulis gitu, nanti dijawab lagi. Coba dibaca soal nomor 2 kelompok 4. Amir tertawa terbahak-bahak hahaha saat sholat karena teringat sesuatu yang lucu. Status hukum sholat Batal. Alasannya karena tertawa terbahak-bahak yang mengeluarkan suara keras termasuk salah satu pembatal sholat. Hukumnya seperti berbicara, bergerak banyak. ya, oke, tulis. Ada kendala anak-anak? Enggak. Kelompok 2 lancar ya. Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, oke. Tepuk sholat. Wajib sunnah 5 waktu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Waktunya memang siang hari, maka karena siang hari itu kalian harus tetap
bersemangat untuk menuntut ilmu, gitu ya nak ya? Ya. Setelah ini kita akan presentasi. Ketika ada temannya presentasi, tolong didengarkan. Yang kedua yaitu harus ada pertanyaan. Oke. Di sini saya dari kelompok 3 dan teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama anggota kelompok: 1. Saya sendiri, Rasya Pareda Rahma. 2. Afizah Melari Sukma. 3. Lintang Al Azrah Binata. 4. Alfianur Khairul Nisa. 5. Syahinur Murni. 6. Kurota Ayunin Kalista. Nomor 1, kasusnya adalah Ahmad sengaja berbicara 2 kalimat di luar bacaan sholat karena ingin menjawab pertanyaan adiknya. Status hukum sholat adalah batal. Alasannya karena saat sholat tidak diperbolehkan untuk berbicara. Nomor 2, kasusnya adalah Siti sholat asar tanpa berwudu karena lupa. Ia baru ingat setelah salah. Status hukum sholat adalah batal. Alasannya karena bersuci dari hadas dalam kurung berwudu adalah syarat sah sholat. Nomor 3, kasusnya adalah ambil tertawa terbahak-bahak dalam kurung kahkaharaka saat sholat karena teringat sesuatu yang lucu. Status hukum sholat adalah batal. Alasannya karena tertawa terbahak-bahak yang mengeluarkan suara keras termasuk salah satu pembatal sholat. Dalam kurung hukumnya seperti berbicara atau bergerak banyak. Nomor 4, kasusnya adalah Budi dengan sengaja meninggalkan rukuk dan langsung sujud dari posisi berdiri. Status hukum sholat adalah batal. Alasannya karena rukuk adalah salah satu rukuk fi'li. Dalam kurung rukuk berupa perbuatan. Meninggalkan rukuk secara sengaja membatalkan sholat dan wajib mengulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan? Karena dengan soal yang sama dengan kelompok 4 ya. Ada Mas Joel? Oh enggak. Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah cukup bagus jawaban dari kelompok 3. Sudah. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok yang pertama tapi menjadi penampil terakhir ya. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus yang meriah nak. Silakan maju seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Valina Angelia Putri, Amira Cecilia A, Marcelo Jamanka Permana, Radit Rasa Mulia. Tenang dulu, tenang. Aisyah Zahra dengan Clara Erza Anastasia. Ya. Kasus pertama, Bapak Rashid sholat isya sendiri. Setelah tasyahud awal, beliau langsung berdiri ke rakaat keempat karena lupa tasyahud awal. Beliau baru teringat setelah berdiri tegak. Beliau memutuskan untuk melanjutkan sholatnya tanpa kembali duduk tasyahud awal. Status hukum sholat sah atau batal atau makruh. Sah dengan sujud sahwi. Tasyahud awal adalah sunnah abad. Sunnah yang ditekankan jika lupa dan sudah berdiri tegak. Makruh hukumnya kembali duduk karena lupa meninggalkan sunnah. Salatnya sah tapi wajib diganti dengan sujud sahwi. Kasus kedua, setelah imam mengucapkan salam pertama, meninggalkan imam setelah salam pertama tidak membatalkan sholat, tetapi makruh karena kurang sempurna. Pembatalan sholat terjadi ketika makmum mendahului rukun qauli seperti takbiratul ihram atau fi'li seperti rukuk secara sengaja sebelum waktunya. 3. Adik Zahra sedang sholat. Ia terlalu banyak bergerak karena merasa gatal.
Ia menggaruk kepalanya 3 kali berturut-turut, membetulkan letak mukenanya dan menggeser kakinya. Semua gerakan ini dilakukan secara berurutan dan sengaja. Status hukumnya batal karena bergerak secara berturut-turut atau berurutan, misalnya 3 gerakan berturut-turut dan sengaja tanpa unsur dan sengaja tanpa unsur adalah salah satu pembatal sholat. Menurut mayoritas ulama, gerakan yang sensitif atau karena kebutuhan mendesak diperbolehkan. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak ada pertanyaan? Tidak, oke, tidak. Nah, ada tadi yang sama ketika pertanyaan yang pertama tadi ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Contohnya sama seperti teman yang kalian sampaikan di awal tadi. Bapak Rosid sholat isya sendiri, setelah tasyahud awal beliau langsung berdiri ke rakaat keempat. Karena lupa tasyahud awal, beliau baru teringat setelah berdiri tegak, beliau memutuskan untuk melanjutkan sholatnya tanpa kembali duduk tasyahud awal. Jawabannya tadi apa? Sah, tapi harus menambah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur nanti kita temui di bab 4 setelah bab ketiga ini. Apa itu, bacaannya seperti apa nanti kita akan belajar di bab 4. Tapi sholatnya sah, berarti cerita teman kalian tadi itu yang bercerita tadi ya, sholat isya, sholat maghrib tadi ya, yang lupa rakaat tadi itu tidak batal, tetap sah, tapi harusnya menambah sujud sahwi. Tapi tadi sudah kirimkan soal ke Afizah. Coba dibuka HP-nya. Nggih, bisa? Iya. Oke, dari hasil kalian mengerjakan 90% sudah menjawab dengan benar seluruhnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Dan ada yang mau menyampaikan hasil refleksi kita hari ini? Apa yang kamu rasakan hari ini? Belajar tentang apa? Boleh? Ya, ayo Mbak. Pelajaran hari ini Senang karena bisa lebih mengerti tentang sholat. Iya. Beri aplaus untuk Mbak Gracia. Beri aplaus, Nak. Ya. Saya sangat senang karena bisa memahami Ketentuan sholat dan hukum-hukumnya, seperti ada hadas kecil dan besar, dan ternyata gerak melebihi 3 kali itu bisa membatalkan sholat. Iya, betul. Terima kasih untuk Mas Selo. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya, Nak ya. Anak-anak, jadi minggu depan kita akan praktik sholat, gerakannya, sholatnya, praktiknya individu. Ini tadi dengan berkelompok. Minggu depan kita individu ya, praktik sholat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak. Pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Hasanil. Terima kasih untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.